Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Mahesur Kuswandi dengan NIM 0000115653. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Image Repair Strategies McDonald's pasca boykot, peran CSR dan strategi communication terhadap purchase intention dengan consumer trust sebagai mediator. Menurut informasi dari Companies Market Cap pada Januari 2023, tercatat bahwa McDonald's merupakan salah satu perusahaan restoran terbesar di dunia dengan nilai pasar sekitar 196 miliar dolar, sehingga menjadi perusahaan restoran dengan nilai terbesar dan berada di urutan ke-51 dari semua perusahaan dengan nilai pasar tertinggi di pasar global. Bisa dilihat pada gambar 1. Di Indonesia, merek ini memiliki basis konsumen yang kuat dan citra yang relatif positif. Namun, sejak Oktober 2023, terjadi gelombang boikot besar-besaran terhadap McDonald's. Akibat unggahan McDonald's Israel yang menunjukkan pemberian ribuan makanan kepada IDF atau militer Israel di tengah konflik Gaza. Dampak dari boikot ini sangat besar pada kinerja bisnis McDonald's, baik di tingkat lokal maupun global. Kinerja saham McDonald's mengalami tekanan yang cukup besar. Berdasarkan data harga pasar per 2 November 2023, saham McDonald's pernah mencapai 246 US dollar pada 12 Oktober, yang merupakan titik terendah sejak 27 Oktober 2022. Penurunan ini menunjukkan kerugian lebih dari 50 US dollar untuk setiap lembar saham dari titik tertinggi sekitar 298 US dollar pada Juni 2023, yang mengisyaratkan bahwa dampak reputasi akibat boikot tidak hanya terlihat tetapi juga berpengaruh nyata pada nilai perusahaan. Nah, untuk merespons boikot, McDonald's Indonesia melakukan dua langkah utama. Yang pertama itu adalah denial strategy. Melalui klarifikasi resmi bahwa operasional McDonald's Indonesia sepenuhnya independen di bawah PT Rexona National Food dan tidak terhubung dengan McDonald's Israel. Yang kedua, corrective action. Dengan meluncurkan program CSR yang bertajuk McD untuk Kemanusiaan, bekerja sama dengan Basnas termasuk donasi 1,5 miliar rupiah dan program bantuan kemanusiaan lainnya. Respons ini relevan untuk dianalisis dalam rangka image repair theory yang bakal kita bahas di bab 2 nanti. Oke, berdasarkan studi terdahulu, ditemukan beberapa kesenjangan penelitian. Yang pertama itu adalah penelitian sebelumnya hanya fokus pada CSR, trust, dan purchase intention saja. Belum banyak yang meneliti interaksi boycott, brand image, dan purchase intention secara menyeluruh. Lalu selanjutnya adalah integrasi antara image repair theory, terus SOR, CSR dalam satu model itu masih belum banyak diuji. Terus juga peran trust sebagai mediator pada konteks pasca boykot ini belum banyak diuji juga. Terus efektivitas relatif CSR sama strategi communication belum terukur secara jelas. Nah, kesenjangan inilah yang menjadi dasar mengapa penelitian ini penting untuk diuji gitu. Nah, penelitian ini merumuskan 5 poin utama. Yang pertama adalah apakah CSR strategi berpengaruh terhadap consumer trust? Terus apakah strategi komunikasi berpengaruh terhadap trust? Apakah trust berpengaruh terhadap purchase intention? Apakah trust memediasi pengaruh CSR terhadap purchase intention? Dan apakah trust memediasi pengaruh strategi komunikasi terhadap purchase intention? Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh CSR dan strategi komunikasi terhadap kepercayaan dan purchase intention. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat apakah trust berperan sebagai mediator. Model ini menggabungkan teori image repair, CSR, trust, purchase intention, dan SOR dalam satu rangkaian analisis. Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi akademik. Yang pertama itu adalah memperluas penggunaan image repair theory dalam konteks boykot politik global. Yang kedua adalah mengintegrasikan image repair theory dan SOR dalam satu model. Yang ketiga adalah menegaskan perbedaan antara CSR sebagai tindakan dan komunikasi sebagai strategi bolstering. Yang keempat adalah memberikan konteks Indonesia yang unik dalam isu Palestina. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi McDonald's Indonesia dalam memilih strategi pemulihan reputasi yang paling efektif. Hasil penelitian juga dapat membantu perusahaan memahami prioritas apakah CSR nyata atau komunikasi simbolik lebih berdampak dalam mengembalikan kepercayaan konsumen. Selain itu, penelitian ini memberikan masukan bagi manajer krisis untuk menyusun protokol penanganan isu sensitif di masa mendatang. Nah, masuk ke bab 2, kita pakai ground teorinya itu adalah image repair theory. Nah,
Menurut William Benoit, terdapat 5 strategi pemulihan citra. Yang pertama itu adalah denial, yaitu menyangkal tuduhan. Yang kedua adalah evasion of responsibility, yaitu mengurangi tanggung jawab dengan alasan tertentu. Yang ketiga adalah reducing offensiveness, yaitu menurunkan persepsi negatif dengan cara bolstering, kompensasi, atau minimisasi. Yang keempat adalah corrective action, yaitu memperbaiki masalah dengan tindakan nyata. Lalu yang kelima adalah mortification, yaitu meminta maaf. Nah, ya teori selanjutnya adalah stimulus organism response. Nah, dalam kerangka SOR, stimulus merujuk pada rangsangan eksternal dari lingkungan yang mempengaruhi individu. Contohnya adalah fitur produk, kegiatan pemasaran, atau dalam penelitian ini aktivitas CSR dan komunikasi perusahaan. Organisme menggambarkan proses internal dan keadaan psikologis individu yang terpengaruh oleh stimulus, termasuk persepsi, emosi, dan khususnya kepercayaan atau trust. Dalam penelitian ini, respons merupakan keputusan atau tindakan akhir yang muncul dari proses internal tersebut, seperti niat beli, keputusan pembelian, atau kesetiaan terhadap merek. Selanjutnya adalah Theory of Planned Behavior atau TPB. Menurut Eisen, teori perilaku yang direncanakan menjelaskan bahwa perilaku manusia dikendalikan oleh 3 jenis faktor pertimbangan yang meliputi. Yang pertama adalah keyakinan tentang hasil yang mungkin muncul dari suatu tindakan. Yang kedua adalah keyakinan tentang harapan dari orang lain. Terus yang ketiga adalah keyakinan tentang adanya faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan atau tindakan. Model penelitian ini terdiri dari dua variabel independen turunan dari image repair theory, yaitu CSR dan strategi communication. Satu variabel mediasi yaitu consumer trust, dan satu variabel dependen yaitu purchase intention. Dari model tersebut diturunkan 7 hipotesis yang menguji pengaruh langsung maupun mediasi. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory dan cross-sectional. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner berskala Likert 1-5. Analisis data dilakukan menggunakan PLS-SAM. Untuk teknik samplingnya, penelitian ini memakai non-probability, yaitu purposive dan juga snowball, yang kuesionernya itu diblast melalui sosial media. Lalu, responden juga ditentukan dengan kriteria usia 18-55 tahun, tinggal di Indonesia, mengetahui isu boykot, pernah mengalami McDonald, lalu aktif di media sosial sebanyak 3 kali seminggu minimal. Lalu untuk menentukan sampel size-nya itu adalah 5N. Jadi, total indikator saya adalah 18 dikali 5 yaitu 90. Nah, jadi jumlah sampel yang aman adalah 120. Untuk operasional variabelnya, instrumen penelitian disusun berdasarkan skala yang diadaptasi dari Balaguru dan juga Wartono. Jadi variabel-variabel dan indikator-indikator ini itu udah teruji secara akademik. Nah, untuk variabel yang pertama yaitu CSR diukur melalui persepsi dukungan McDonald's terhadap kegiatan sosial, standar etika, kejujuran moral, komitmen tanggung jawab sosial, dan kontribusi terhadap kegiatan kemanusiaan. Terus yang kedua adalah strategi communication. Diukur melalui konsistensi pesan, transparansi, kredibilitas sumber informasi, dan kemampuan komunikasi dalam menonjolkan komitmen kemanusiaan perusahaan. Lalu yang ketiga adalah consumer trust, yang meliputi aspek keandalan, konsistensi kualitas, perhatian terhadap pelanggan, dan kejujuran informasi. Lalu variabel keempat adalah purchase intention, yaitu minat beli kembali. Seperti kayak loyalitas, rekomendasi, dan ketertarikan mencoba produk baru gitu. Untuk teknik analisis data yang di bagian kiri ini itu adalah model struktural atau inner model. Jadi model ini berfokus pada konstruk dan hubungan antar variabel laten. Jadi yang diuji itu adalah validitas konvergen, validitas diskriminan, dan juga reliabilitas. Jadi bagian ini menilai apakah variabel laten valid, reliable, dan hubungan antar variabel tepat atau tidak. Nah, lanjut ke bagian kanan, yaitu model measurement atau outer model atau bootstrapping. Jadi model ini berfokus pada indikator dan hasil uji signifikansi. Jadi yang dianalisis itu adalah R-square, lalu T-values, lalu P-values. Nah, bagian ini menilai apakah hubungan antar variabel signifikan berdasarkan uji statistik bootstrap. Oke, jadi penelitian ini berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana McDonald's Indonesia dapat memulihkan citra pasca boykot melalui integrasi CSR dan strategi komunikasi.
dengan kepercayaan konsumen sebagai faktor kunci. Dengan pendekatan teoritis yang kuat dan model empiris yang terstruktur, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dan praktis yang signifikan. Terima kasih.